di SDI Presiden Ayo. Di sini kita melihat bahwa seorang guru penggerak tidak serta-merta mendapatkan gelar begitu saja, tapi kita harus menerapkan sesuatu yang positif terhadap diri sendiri, lingkungan, ataupun pada anak-anak kita. Untuk lebih jelasnya mungkin kita akan mendengarkan paparan ataupun sedikit motivasi dari Ibu Kepala Sekolah. Dan untuk mempersiapkan itu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri. Kepadanya kami silakan yang hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat hidayah dan taufiknya jualah sehingga di tempat yang sangat sederhana ini kita kembali berkumpul dengan suasana yang lain dan tema yang lain, di mana hari ini guru kita Ibu Hamriana SPD akan memaparkan salah satu tugas dari guru penggerak. Tak lupa pula kita mengirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Nabi yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua sekaligus menjadi rahmatan lil alamin. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru, mari kita mengikuti tugas dari salah satu ananda kita, teman kita, yaitu Ibu Hamriana. Semoga apa yang disampaikan hari ini berimbas kepada kita semua, karena di sekolah ini adalah salah satu pencetus atau guru yang pertama lolos untuk guru penggerak adalah ananda Ibu Hamriana. Jadi saya mohon apa yang disampaikan ini kita bisa ikuti, kita bisa simak, dan mudah-mudahan kita bisa implementasikan dalam proses belajar mengajar bagi keseharian kita. Itu harapan saya, dan semoga dengan adanya pemaparan ini dan saya juga mengajak kepada Bapak dan Ibu guru, mari kita mendoakan teman kita ini semoga program guru penggerak ini dapat diselesaikan dengan baik, sehat walafiat, sukses. Itu harapan Ibu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sedikit daripada motivasi kepada teman kita dan motivasi juga buat pribadi dan teman-teman sekalian. Untuk lebih jelasnya tentang penjelasan tersebut di atas sesuai dengan tema yang terpampang di atas di gambar kita, yaitu budaya positif atau penerapan pemahaman budaya positif dari lingkungan sekolah kita. Untuk jelasnya kita persilakan adinda kita Ibu Hamriana SPD untuk menyampaikan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini untuk sama-sama menyimak sebentar pemaparan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, terima kasih kepada teman-teman guru karena telah meluangkan waktu untuk bisa menghadiri kegiatan ini. Ya, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa definisi ini adalah salah satu tugas dari kami guru penggerak, itu di materi modul 1-4, di mana budaya positif ini harus kita sebarkan pemahamannya ke sekolah-sekolah supaya di sekolah-sekolah juga bisa menerapkan budaya positif. Ya, untuk tidak berpanjang lebar, mari kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu
Ya, ini tidak usah berpanjang-panjang di sini karena semua sudah tahu saya. Terus kita masuk ke konsep inti budaya positif. Di sini sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang budaya positif, pertama kita harus mengetahui dulu tentang paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Iya. Sebelum lanjut ke sini, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada ibu-ibu yang ada di sini. Mungkin sebelumnya ada yang punya teman-teman guru atau apakah pernah tidak mendengar apa itu budaya positif di sekolah? Atau mungkin pernah melihat, oh ini mungkin yang dibilang budaya positif. Seperti ada yang ini. Sebelum kita lanjut, supaya sebentar kita sepemahaman begitu. Mungkin ibu? Tidak. Oh iya, berarti ini budaya positif adalah budaya khususnya materi baru ya buat kita semua, karena tidak pernah mendengar sebelumnya. Iya, sama saya juga sebelum masuk di guru penggerak, saya juga itu kurang memahami apa itu sebenarnya budaya positif. Tetapi alhamdulillah karena semua mungkin keberkahan juga bagi saya karena saya bisa lulus di guru penggerak, sehingga mungkin saya bisa mengetahui lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu, saya berdiri di sini ini bukan untuk mengajari, tapi kita di sini tujuannya hanya untuk berbagi, hanya untuk berbagi. Mungkin saya sudah mendapatkan ilmu ini, jadi saya sekalian berbagi dengan Bapak Ibu supaya di sekolah kita juga ini bisa ke depannya lebih baik lagi. Ya, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini sebenarnya sesuai dengan konsep kurikulum merdeka, di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini itu sesuai dengan konsep kita sekarang, kurikulum merdeka. Karena kurikulum merdeka itu tujuan akhirnya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Iya, yang mana itu yang biasa dikenal dengan P5 dalam kurikulum merdeka. Ada yang mungkin ibu-ibu semua di sini sudah paham ya, yang mana itu profil pelajar Pancasila. Iya, yang mana itu yang pertama? Beriman. Iya, beriman, bertakwa dan iya. Jadi ada 5. Yang pertama itu beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua apa? Apa lagi kira-kira?
pemikirannya guru sekarang ya, sebelum saya juga seperti itu sebenarnya, sebelum mengetahui apa itu budaya positif. Terus kita lanjut saja di sini. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Terus dikatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini dikatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Jadi untuk membuat kemajuan mungkin perilaku negatif mungkin bisa diubah sedikit-sedikit menjadi yang positif. Terus jika kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita juga perlu mengubah acuan kita, mengubah kerangka acuan kita. Terkait dengan kurikulum merdeka, mungkin sekarang kita di dunia pendidikan itu acuan kita yang situ kurikulum merdeka tujuannya untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Ya. Selanjutnya kita masuk di tadi misalnya dari budaya positif tadi ada paradigma berpikir. Terus kita masuk di disiplin positif. Sebelum lanjut di sini kita harus tahu dulu apa itu disiplin. Mungkin ibu-ibu di sini semua sudah tahu itu apa disiplin, karena mungkin bahasa sehari-hari tadi di sini anak-anak harus disiplin waktu, disiplin berpakaian dan sebagainya nih. Iya. Jadi kalau di sini yang dimaksud dengan disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif di sini itu bagaimana kita menerapkan disiplin yang tujuannya untuk supaya peserta didik itu kesadarannya bisa tumbuh tanpa ada sebelumnya ada namanya penghargaan, ada ancaman. Jadi menimbulkan kesadaran dari dalam peserta didik itu. Biasanya kan anak-anak itu biasa disiplin karena diancam nih, begini. Jadi anak-anak di situ mengikut nih. Padahal itu dalam hatinya mana sih, dia tidak mau kerja begitu. Itu bukan disiplin positif seperti itu nih. Terus ya terpaksa. Terus ada juga yang karena dijanji-janji dengan saya kasih ki ini, makanya dia disiplin. Jadi bukan itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Ya, lanjut ke sini. Terus disiplin positif juga itu merupakan cara penerapan yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terus disiplin positif itu juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan disiplin positif juga ini tujuannya membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian atau hukuman. Jadi intinya di sini bagaimana kita membuat murid kita melahirkan disiplin positif, bukan karena pujiannya, bukan karena hukuman yang diberikan, tetapi disiplin yang memang betul-betul dari kesadaran diri murid kita. Iya. Ya, terus kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini yang dimaksud yaitu profil pelajar Pancasila. Iya, ini sesuai sekali dengan kurikulum yang sedang kita laksanakan di sekolah. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
cenderung berpusat di guru nih. Iya, belum pembelajaran yang kita laksanakan itu belum sepenuhnya berpusat kepada siswa. Iya, terus iya betul. Itu yang sebenarnya sebentar di selanjutnya pembelajaran diferensiasi yang akan dibahas di situ. Terus kebutuhan dasar yang kelima itu kesenangan. Anak-anak juga butuh senang, butuh bermain. Apalagi di proses pembelajaran itu, kelas bawah itu khususnya lebih senang itu, mereka itu masih senang, lebih senang belajar, bermain. Jadi supaya mereka itu apa tujuan pembelajaran kita bisa tercapai, anak-anak juga bisa senang. Kan kalau senangi, kalau haknya dia, kebutuhannya senang, dia juga akan belajarnya dengan dia apa yang kita berikan, dia juga mungkin mudah menyerapnya seperti itu. Ya. Selanjutnya kita ke motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi juga ini sebenarnya penting bagi untuk diketahui, karena motivasi ini yang mendorong siswa, mendorong kita untuk bisa menghasilkan disiplin positif. Terus motivasi di sini ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu di sini motivasinya anak-anak itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan di hukum, makanya dia melaksanakan apa yang disuruhkan, karena dia ingin menghindari ketidaknyamanannya itu hukuman. Terus dia juga ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, makanya dia melaksanakan aturan-aturan yang kita bikin. Terus di sini tapi bukan sebenarnya tujuan kita di sini, bukan motivasi eksternal yang dimaksud untuk menghasilkan budaya positif ini, tetapi di internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi diharapkan itu di motivasi ini kita kembangkan itu motivasi internal anak-anak, sehingga mereka bisa menghargai diri mereka sendiri dan bisa mempercayai nilai-nilai yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi di sini di motivasi perilaku manusia sebaiknya kita menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri manusia tersebut, khususnya pada anak-anak kita, karena kita di sini semuanya adalah guru. Terus perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau di sekolah-sekolah mungkin sudah dikenal ini, anak-anak dihukum, konsekuensi, terus restitusi. Kalau hukuman itu adalah salah satu bentuk tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Terus supaya tujuannya itu agar tidak terulang lagi, itu namanya hukuman nih. Ada yang biasa menghukum siswanya? Banyak. Sering. Iya. Ada dia mahasiswa tak? Iya. Terus kalau konsekuensi itu kata yang menunjuk pada setiap hasil akibat dari keputusan atau perbuatan kita. Akibat dari perbuatan kita itu namanya konsekuensi. Terus hukuman itu adalah bentuk tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahannya. Ya, jadi kalau hukuman itu karena dia berbuat salah makanya dihukum. Kalau konsekuensi akibat dari perbuatannya itu. Terus restitusi ini sebenarnya yang butuh kita pelajari mendalam. Saya juga masih belajar mendalam. Restitusi adalah ganti kerugian kepada korban. Artinya teori kontrol yang dipakai adalah menang-menang. Di sini restitusi itu bagaimana kita bisa membangkitkan kesadaran dari anak-anak itu supaya dia tidak mengulang lagi kesalahan-kesalahannya tanpa adanya hukuman. Jadi kita buat mereka menyadari apa yang mereka telah laksanakan itu adalah salah, dan mereka akan berjanji pada dirinya tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Terus ini sama ya, hukuman itu ini sama tadi penjelasannya. Konsekuensi itu terencana, kita dibuat tidak atau nyaman, terus ada hukuman. Oke, sebelum lanjut
gurunya menyuruhnya berlari di lapangan, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus kalau kasusnya begini lagi, si Andi datang ke sekolah terus dia terlambat, terus gurunya menyuruh untuk menuliskan di bukunya itu, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, sampai 4 halaman. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada konsekuensi, sepakat? Sepakat atau hukuman? Iya. Terus satu lagi kasusnya, misalnya di kelas si Ita menumpahkan sebuah air, terus gurunya itu menyuruhnya untuk membersihkannya. Itu hukuman atau konsekuensi? Iya, di situ jelas ya. Kalau yang kasus kedua tadi itu sebenarnya iya, karena kan tidak ada hubungannya dengan kesalahannya, toh. Konsekuensi itu kan akibat dari perbuatannya dan dia tidak menimbulkan hal-hal negatif. Kalau tadi itu yang pertama, apa yang didapat anak-anak? Cuma capek kan? Belum tentu juga dia masuk lagi hatinya itu. Ya tidak akan memulai kesalahan, tidak akan, pasti dalam hatinya dia capek mau menulis. Iya. Jadi saya kira itu dia tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Terus proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi sebenarnya di sekolah itu kita diharapkan jika ada sebuah kasus atau masalah, kita diharapkan untuk menyelesaikannya dengan menggunakan restitusi. Iya. Terus kita lanjut ke posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru di sini ada penghukum, ada teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer. Nah, tapi kalau di posisi yang menggunakan restitusi itu adalah posisi manajer. Posisi manajer ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan permasalahannya sendiri. Posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau identitas berhasil pada diri murid. Iya. Terus ada contoh-contohnya di bawah sini. Nah, ilustrasi kasus Agung, murid kelas 3 terlambat mengikuti upacara bendera. Hormati bawa tiang bendera dalam 1 jam itu. Nah, berarti gurunya di situ berada di posisi penghukum. Terus, nah ada lagi kasus keduanya. Sudah berapa kali Bapak bilang? Ada kan biasa begitu dong. Guru bilang, sudah berapa kali aku bilang jangan terlambat, tapi kamu ini tidak mendengar. Bapak sudah berapa kali juga ditegur kepala sekolah gara-gara kamu. Nah, di situ berarti posisinya gurunya di situ sebagai pembuat merasa bersalah, karena anak pasti merasa bersalah kan? Kenapa begitu? Terus ada lagi contoh selanjutnya. Di sini kasusnya Humaira lagi. Humaira tidak memakai sepatu saat upacara bendera. Ayo dong, taati aturan sekolah. Tolong bantu Bapak sekali ini saja. Ya sudah, lain kali jangan lakukan lagi ya. Ini berarti dia posisinya guru sebagai teman, karena terlalu lembek menganggap teman itu sesuatu. Terus ada lagi, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu sebaiknya pulang dan ganti dengan sepatu. Rumahnya kan dekat dari sekolah. Berarti di sini posisinya guru itu sebagai pemantau. Terus ini sebenarnya yang kita harapkan sebenarnya guru itu diharapkan berada di posisi ini, manajer. Karena di posisi ini guru itu bisa membimbing siswa untuk memberikan disiplin positif pada diri siswa. Kasusnya begini. Agung dan Syawal berkelahi di dalam kelas saat jam istirahat. Gurunya berkata begini, kalian tahu kenapa Bapak panggil di kantor? Tidak. Kamu tahu apa kesalahan kalian? Nah, pasti ada bilang iya. Kira-kira bagaimana cara kalian memperbaiki kesalahannya? Terus bagaimana? Apa kalian yang akan lakukan setelah ini?
poin pentingnya sebenarnya setiap kelas itu harusnya mempunyai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Iya, ada mungkin pertanyaannya begitu nih. Iya, atau ada yang bisa jawab sendiri. Kenapa bukan dibilang saja peraturan kelas? Kenapa harus dibilang keyakinan kelas? Ada mungkin yang sudah tahu nih? Ada? Oh iya, berarti memang betul-betul baru nih materi nih. Iya, biasanya peraturan ya. Keyakinan kelas. Kenapa kita mengatakan keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebaikan yang disepakati secara universal, secara bersama. Artinya keyakinan kelas ini kita bentuk itu kita sepakati bersama antara guru dan murid. Sedangkan kalau peraturan itu dominannya itu biasa gurunya yang bikin peraturan. Iya, betul atau salah? Iya. Kalau peraturan kan itu biasa dominan guru cuma maunya begini. Kalau keyakinan itu artinya guru dan murid itu bersama-sama membuat kesepakatan untuk dilaksanakan secara bersama. Jadi keyakinan kelas itu yang melaksanakannya itu bukan cuma gurunya, bukan cuma muridnya, tetapi guru dan murid sama-sama melaksanakan keyakinan yang telah disepakati bersama. Di sini dikatakan orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Iya kan? Kita kan biasa kalau aturan begini, tapi kalau dalam ini kita memang yakin dia yakin kalau begini kak foto di kelasku, tidak berselai kelasku, jangan ada buat sampah sembarangan. Iya. Ada yang mau bertanya dulu sebelum bisa lanjut? Tidak, oke. Saya lanjut saja pada. Iya. Terima kasih. Supaya jangan terlalu lama terjebak, dari awal saya menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Guru. Pertama saran saya sampai dari hari ini, tolong yang tadi itu P5 lagunya itu bisa semua kelas menghafal. Semua kelas menghafal. Jadi sudah terlihat di situ bahwa P5 kurikulum Merdeka sudah berjalan di SD Impresi Ayo. Karena selama ini tidak ada tanda-tanda. Kemudian yang kedua, mungkin bagus kalau teknik-teknik mengajar itu tadi yang bisa saya simak bahwa proses belajar sekarang itu masih berpusat pada guru. Mungkin saya minta waktunya Ibu Hambriana kalau bisa masuk di kelas 1 hari Senin, kelas 2 hari Selasa kalau bisa, atau jamnya yang misalnya olahraga atau pendidikan agama, Ibu bisa masuk di kelas lain mengisi bahwa seperti inilah modelnya proses pembelajaran yang tidak berpusat oleh guru. Karena dari dulu sampai sekarang saya lihat itu proses pembelajaran terutama di SD kita ini masih lagu lama yang sampai muncul lagu dari dulu sampai sekarang tetap sama. Ini yang kita tidak mau. Dengan adanya Ibu Hambriani lahir di tempat ini sebagai guru penggerak, mari kita berpacu mendorong guru mengimbas apa yang didapatkan di proses pembelajaran guru penggerak itu dapat ditransfer ke teman yang lain. Itu himbauan saya sebelum dilanjut. Jadi saran saya pertama ini dulu lagu. Jadi setiap sebelum dimulai pembelajaran sesudah berdoa semua melakukan itu. Jadi kacinikan kau di sekolah karena itu walalami cinyayo kurikulum Merdeka. Apalagi kita sudah 2 tahun. Tetapi andai kan tidak ada Ibu Hambriani ini ikut di kelas guru penggerak, tidak ada yang tahu. Olehnya itu kalau ada yang diimbas oleh saudara kita, mari kita laksanakan. Kemudian tidak ada waktu kata-kata terlambat untuk berubah. Yang penting ada kemauan. Itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu atas sarannya untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan kedepannya apa yang Ibu sampaikan mungkin bisa kita laksanakan di kelas. Ya, karena tadi Ibu menyampaikan harus tidak ada yang menyanyikan ini lagu program Pancasila di kelas, jadi kita menyanyi lagi 1 kali sama-sama ya, supaya semuanya juga
Lagunya Belajar Pancasila. 1, 2, 3 mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong mandiri, kreatif dan bernada kritis. Iya, semoga setelah kita selalu menyanyikan ini, kita juga bisa menciptakan anak-anak yang mempunyai profil belajar Pancasila. Ya, karena ini memang tujuan kita tahu. Iya. Masih mau satu kali lagi? Baik, sekali lagi kalian. 1, 2, 3 mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernada kritis. Iya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya. Iya, sambil belajar sambil menyanyi, memang begitu. Jadi iya, 1, 2, 3 itu sebenarnya memang dia kelas bawah. Belajar sambil menyanyi. Iya, kita masuk di keyakinan kelas. Tadi kita sudah bahas kenapa tidak disebut saya sebagai peraturan kelas, kenapa harus disebut keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas ini perannya guru bagaimana? Nah, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan bersama antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas ini kita bisa bentuk dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Terus keyakinan kelas ini juga merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah, khususnya di kelas kita kalau kita bikin keyakinan kelas. Terus nanti sebentar ada prakteknya membentuk keyakinan kelas, ada contohnya sebentar. Terus di pembentukan keyakinan kelas itu di sini bersifat abstrak, terus berupa sudah tadi ya, sama dengan tadi. Kita lanjut saja ke ini contohnya. Kita nonton video dulu. Di sini kayak Tidak ada penyanyi-nyanyi terbukur yang gulung-gulung dulu. ini banyak kelas SD-nya. Ada itu biasa yang bilang, putar-putar, tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung, ulang terlihat di pagar muda, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, dua menjadi dua, batang panjang, Dua jari kanan, dua jari kiri, dua menjadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, dua menjadi enam, buat empat jari kanan, empat jari kiri, dua menjadi delapan, buat lima kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, dua menjadi 20, siap berdoa. Ya, karena lagunya juga sudah habis, kita akan menyaksikan video bagaimana membuat keyakinan kelas. kalau sudah hilangin lagu, menyanyi.
papan. Nah, jadi ini adalah video proses pembuatan keyakinan di kelas. Ya. Nah, terus ada yang kasih envelope, ada yang begini, proses saja yang saya lakukan di kelas. Tapi belum sempat saya videonya. Coba kayak itu saya tampilkan. Nah ini. Nah, sudah banyak yang tertempel. Nah, jadi keyakinan kelas itu diambil dari yang mereka tempelkan. Karena suaranya yang tidak jelas dan saya menjelaskan. Jadi seperti itulah tadi contoh cara membuat keyakinan kelas. Mudah-mudahan kedepannya kita juga bisa membuat keyakinan kelas di sekolah, di kelas kita masing-masing. Iya, bisa di? Iya, itu kalau ada keyakinan kita buat bersama, ya. Ya. Selanjutnya kita masuk di segitiga restitusi. Tadi kita sudah bahas sedikit tentang restitusi. Nah, ini sekarang kita masuk di segitiga restitusi. Bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi ini? Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua. Jadi segitiga restitusi ini bisa juga kita laksanakan di rumah sebagai orang tua. Tidak mesti kita harus ngomong kepada kita. Jadi bukan cuma di sekolah, di keluarga pun kita bisa menerapkannya. Nah, jadi restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini tujuan akhirnya adalah menghasilkan murid atau siswa yang mandiri dan bertanggung jawab.
identitas, di sini kita bisa mengatakan kepada anak, tidak apa-apa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau mungkin bisa begini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi di melestarikan identitas ini, kita tidak mencari tahu, maksudnya tidak langsung disalahkan anak. Jika begitu mentong, kenapa begitu kan? Biasanya begitu kan? Iya. Ya, langsung divonis anak bersalah. Terus tindakan yang kedua di segi 3 restitusi ini validasi tindakan yang salah. Kita mencari tahu itu kenapa bisa dia melakukan kesalahan. Apa cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang, karena kan biasanya begini, anak-anak itu melakukan sebuah kesalahan karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Misalnya seperti ini. Dia tidak membawa bekal ke sekolah, terus ada temannya yang bawa bekal, dia ambil itu bekalnya. Kira-kira di sini kebutuhan apa yang mau dia penuhi? Iya, kebutuhan bertahan hidup. Atau mungkin juga ada alasannya karena ini anak jarang diperhatikan sama temannya, jadi selalu pergi situ dan bangku. Jadi ada kebutuhan yang semua diperhatikan loh. Iya, jadi terkadang di sini bukan lagi terkadang, tapi anak-anak itu melakukan kesalahan karena ada alasannya, ada kebutuhannya yang mereka ingin penuhi. Jadi disinilah kita mengadakan dulu validasi tindakan yang salah. Di sini kita bisa bertanya sama anak, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Setelah kita mengetahui itu, kita bisa, karena kita sudah membuat tadi keyakinan kelas. Tadi kita sudah membuat keyakinan kelas, sehingga di sini kita bisa tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Pasti dia ingat. Pasti dia ingat, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar. Pernah ingat tidak? Karena yang ini dia kan? Iya, jadi pasti ingat, saya sudah melanggar keyakinan ini, keyakinan yang ini Bu. Ya, jadi kita bisa tanyakan sama anak. Jadi kedepannya bagaimana? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Maksudnya saya kedepannya saya tidak akan mengulangnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu berasal dari hatinya ya. Ya, karena itu memang yang diharapkan. Masih laki-laki, tunggu dulu. Terus ada contoh kasus. Ini pernah saya buat video di kelas nih. Aku adalah siswa kelas 6 SD Impres Ciniayo. Saat masuk kelas, ia terlihat kebingungan. Ternyata aku belum mengerjakan PR matematikanya. Di sini saya berusaha menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Di sini ada videonya. Mana videonya? Itu adalah salah satu contoh penyelesaian masalah dengan restitusi. Jadi mungkin bisa kita panggil anak-anak, orang katanya tidak baik.
baik-baik, jangan dipakai kekerasan. Karena biasanya kan banyak sekali dihukum lah, inilah dan sebagainya. Terus ya, ini tadi mungkin materi kita yang terakhir tentang contoh penerapan segitiga restitusi. Di sini sebenarnya kita berharap supaya untuk menciptakan budaya positif di sekolah ini kita bisa menerapkan yang tadi itu, kita bisa memahami dulu perubahan paradigma, terus posisi kontrol guru itu sebenarnya bagusnya kita di posisi apa lagi tadi? Manajer, ya, sebaiknya kita itu berada di posisi manajer. Terus harus kita pahami tentang restitusi, tentang hukuman dan materi-materi yang lain lagi yang telah kita pelajari tadi. Jadi di sini kita sudah melangkah ke penutup dengan penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan nilai sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi manusia yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan kita. Semoga kita guru-guru di sini di SD Impres Cineayo khususnya dan guru-guru yang ada di luar sana pada umumnya bisa menerapkan ini budaya positif di sekolah kita. Ya, bisa kita bisa memiliki standar kepribadian, bisa memiliki profesional dan nilai sosial. Kita bisa merefleksikan diri kita dalam posisi kontrol saat ini, dan kita semua guru-guru di sini bisa menempatkan posisi kita sebagai posisi manajer dalam kelas kita. Ya, jadi mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin bertanya, menanggapi, memberikan saran dan apa saja. Ya, siapa tahu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah menyimak, mengikuti pemaparan dari saudari kita, Ibu Hambriana, selaku guru penggerak di sekolah kita ini, bahwa apa yang dipaparkan tadi itu adalah salah satu model atau cambuk bagi kita untuk bagaimana menerapkan kegiatan ini, terutama kita sebagai guru, sebagai perilaku atau manajer di kelas. Untuk itu sangat bagus sekali materi yang dibawakan tadi, karena selama ini kita sebagai guru, terutama pribadi saya sendiri, tingkat kesabaran kita melihat perilaku anak-anak kita di kelas itu masih sangat minim. Bahwasanya seorang guru di kelas memang harus menguasai kelas, terutama anak-anak kita yang sikapnya atau karakternya berbeda-beda. Disinilah kita belajar dari beliau. Beruntunglah kita mempunyai salah satu guru penggerak yang bisa mengajarkan kita, memotivasi kita untuk bagaimana bertindak di kelas kita, di mana kita ditempatkan. Segitiga restitusi tadi itu sangat bagus menurut saya, karena disinilah tindakan penyelesaian kasus apabila anak-anak kita mengalami sedikit masalah, karena kita tahu bahwa hidup ini memang penuh dengan masalah, terutama anak-anak kita. Yang namanya anak-anak kasihan, memang kita harus meningkatkan kesabaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian.
Semoga kegiatan kita pada hari ini bernilai di ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas masukan tanggapan dari Ibu Salma Istri. Ya, siapa tahu masih ada teman-teman guru yang ingin bertanya tentang materi yang telah saya paparkan, masih ada yang kurang jelas atau apalah. Ya, tidak ada kayaknya, semuanya sudah mengerti. Oke, sebelum saya menutup pemaparan materi saya ini, saya mungkin ada explaining dulu sedikit. Clue-nya itu konsentrasi. Ini berapa? 1. Kalau yang ini? Jempol. 2. 2. Yang ini? 3. Kalau yang ini? 1. Salah. 6. Salah. Jempol. Saya ulang. Konsentrasi. Yang ini berapa? 1. Kalau yang ini? 2. Yang ini? 1. 3. Oke. Saya ulang nih, konsentrasi ini. Yang ini berapa? 1. Kalau yang ini? 2. Yang ini? 3. Kalau yang ini? Jempol. 1. Kalau yang ini 2. Iya, 2. Ibu mungkin sudah paham. Kalau yang ini 2. Satu lagi, mungkin masih ada teman yang ini. Materinya lihat ucapannya. Iya, betul sekali. Ibu sudah mengerti. Jadi, yang tadi bilang konsen. Ini 1. Kalau yang ini 2. Ini 3. Kalau yang ini 2. Iya, jadi yang diperhatikan adalah ucapannya, bukan ininya. Oke, terima kasih. Sebelum saya menutupnya, ada sebuah, saya ulangi lagi, selama ini mungkin pedoman hidup mungkin bisa juga kita terapkan. Tidak ada usaha yang sia-sia. Jadi apa yang kita lakukan itu yang nanti akan kita dapatkan. Jadi di kelas mungkin berusaha sebaiknya membimbing anak-anak kita, karena di tangan kita lah generasi-generasi kedepannya akan berkembang. Sebagai guru kita adalah pemegang cambuk sehingga kedepannya negara kita bisa maju. Iya, saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq wastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alamin, materi kita pada hari ini telah selesai. Marilah kita bersama-sama menutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning. Ya. Bagaimana kabar hari ini?
Karena kalau peraturan kelas itu dominan ditentukan oleh guru saja, biasanya yang membuat peraturan guru itu atau sekolah. Beda kalau keyakinan kelas yang membuat aturan. Ya, yang membuat aturan itu kita sepakati bersama antara siswa satu dengan siswa lainnya, dengan gurunya juga. Jadi keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama berdasarkan masukan dari siswa-siswa juga, toh? Jadi untuk membuat keyakinan kelas ini saya akan membagikan sticky note. Jadi tugasnya itu setiap siswa menuliskan satu peraturan, satu keyakinan kelas di sticky note yang saya bagikan. Bisa? Bisa. Ngerti? Ngerti. Oke.